Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat melihat kembali. Lihat apa? Ya, oke di apa namanya episode apa gitu? Episode apa nih? Ya kali ini kita bersama Pak Nasri. Ya Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Apa aja kegiatannya Pak? Kegiatan saya sehari-hari maksudnya Pak Ya. ya? Jaga anak Pak, jual-jual gorengan, cari nafkah Pak ya. Jual goreng. Kan kabarnya buka kursus kan? Buka kursus Ya. Sudah lama Pak, Sudah sudah sejak 2018. Jadi namanya Excellent Bimbel Pak. Excellent Bimbel. Lokasi di Simpang 3 Bener Meriah, persis di belakang Min Simpang 3. Ya. Itu untuk tingkatan sekolah apa? Umum Pak. Umum. Jadi ada dari tingkat PAUD sampai ke SMA Pak. Oh iya. Jadi tingkat PAUD ini biasanya kita bukanya tahsin tahfiz. Kemudian ada calistung Pak. Calistung ini ke misalnya yang SD ada juga, cuma misalnya mereka hanya untuk memperlancar lagi Pak kan, membaca, menulis dan menghitung gitu. Memang kebanyakan memang dari SD sih sebenarnya yang belum lancar membaca, atau ada juga bahkan yang belum bisa membaca, jadi belajar di situ. Insya Allah 3 bulan target kita Pak ya. Udah bisa baca Pak ya. Insya Allah mudah, tapi tergantung orangnya juga. Tapi rata-rata 80% sampai 90% setelah selesai dari kursus kita Pak, itu udah bisa lah, udah kenal lah langsung. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Jadi untuk tenaga pengajarnya berapa kita Pak? Tenaga pengajar bisa nggak saya hitung Pak ya, karena soalnya ada yang ganti-ganti Pak kan. Ya sekarang. Yang sekarang ada berapa itu ya? Sekitar yang tahsin ada 5. 5 banyak ya. Yang tahsin ada 5, yang calistung 2, berarti berapa 7 Pak ya? Matematika 1, 8. Bahasa Inggris 1. Yang ada itu cuma 9 berarti Pak. 9 orang. Alhamdulillah. Jadi tadi Bapak jual gorengan tadi di mana tuh Pak? Di situ Pak. Di situ. Ya, jadi anak-anak ini kan kalau les di tempat saya itu, kursus di tempat saya itu sebenarnya bukan jual gorengan sih, maksudnya buat kantin. Jadi yang saya jual tuh ada takoyaki Pak, ada takoyaki. Apa itu takoyaki ya. Apa tadi? Snack Pak, snack. Takoyaki. Iya, takoyaki. Kayak dari Jepang Pak. Ya, sebenarnya takoyaki itu kan makanan Jepang. Ini kayak harusnya dia pakai taco tuh. Taco tuh dalam bahasa Jepang artinya gurita Pak. Oh, gurita. Yaki itu artinya kue. Kue gurita. Cuman kita karena nggak ada guritanya, kita pakai yang lain-lain Pak. Jadi apa itu? Tahu? Enggak bukan. Sosis Pak. Sosis. Gantinya takoyaki tadi, gantinya taco tadi kan. Kadang-kadang ada yang nggak suka sosis, nggak saya pakai gitu. Tergantung anak-anak minta. Karena di situ pesan, di situ kita ini Pak kan. Ya. Oke, tadi lupa kita sampaikan ke pemirsa. Iya. Apa tuh Pak? Ya di session ya. Apa namanya, di video kali ini. Iya. Nah, ini kita bersama Pak Nasri, the owner of pemilik kursus Excellent Bimbel ya di Bener Meriah. Excellent Bimbel. Nah, ngomong Bener Meriah yang selio nih. Di Bener Meriah di Simpang 3, oke ya. Aja. Oke, kita lanjutkan lagi Pak ya. Tadi sampai mana Pak? Sampai takoyaki Pak. Takoyaki. Nah, saya ada dengar juga Pak, apa namanya ya, semirip-mirip Jepang itu, susu jagung keju, gimana tuh? Jasuke. Oh, jasuke. Betul. Jasuke jagung, susu keju. Betul, ya. Kayak dari Jepang. Memang ya. Zaman sekarang berbagai macam Pak ya. Ya Pak. Bapak kegiatan Pak? Saya kegiatannya interogasi Bapak nih. Ya, masih kayak
biasa Pak. Mengajar Pak ya. Nah, di sekolah Mengajar itu, Pak. tahsin, mengajar di sekolah. Iya, di sekolah. Ya itulah kesehariannya dengan Anak-anak. Pak. Ya. Kecuali pas libur ya kembali ke habitat. Apa habitatnya Pak? Di kebun Pak. Di kebun ya, Ya. sama aja. Saya pun juga ke kebun. Nah, kalau dari kebun ya apa-apa lah Pak. Entah babat. Babat. Sekarang nggak musim kopi nih Pak. Oh Bapak punya kebun kopi ya? Berapa hektar Pak? Alhamdulillah ada titipan dari Yang Maha Kuasa sedikit Pak. Nggak sampai hektar-hektaran Pak. Kalau di sini sebutannya ranting. Oh ranting, ya. Pokoknya ada lah, pokoknya. Alhamdulillah ada lah kebun Pak ya. Jadi saat-saat senggang, Iya. melepaskan penat mungkin ya ke kebun. Kalau saya salah satu fungsi kebun bagi saya itu Pak. Iya. Jadi penat di rumah, misalnya nggak ada kegiatan ya ke kebun. Ya kayak Bapak bilang tadi ya membabat, Ya. bersihin ranting-ranting. Mungkin ada cabang-cabang yang udah tua, cabang-cabang yang nggak perlu dipakai lagi ya, gunting-gunting. Pandi juga Ya. Bapak mongkas kopi. Ya cuman gunting-gunting aja Pak. Nanti Pokoknya- malah nggak buah. Nah itu dia masalahnya. Kalau Alah. kalau kena yang bagus ya bagus Pak. Kalau kena Ya. yang nggak bagus nanti nggak berbuah ya udahlah Pak. Nama juga resiko Pak. Tapi ya pelajari juga lah Pak. Ya, ya. Pelajari juga. Jadi Memang ya di Mm. daerah kita nih Pak ya, Mm, rata-rata biarpun dia apa ya pegawai, pedagang, ya hampir 90%-nya rata-rata memang ada kebun punya kopinya. kebun, Kebun ya. kopi ya betul. Apalagi kayak kami, Mm, memang asalnya dari kebun kan. mm. Itu menurut Bapak tuh harga kopi turun tuh kayak mana tuh? Kira-kira ada dampaknya nggak tuh Pak? Kan baru-baru ini ada Nah. kabarnya kan turun harga kopi Pak. Ya kalau dampak kan pasti ada Pak. Ada. Mau naik harga kopi, Ya. ada dampaknya. Turun apalagi kan. Iya. Apalagi pas nggak ada kopi, harga turun. Nah, itu jelas sudah Mm. untuk petani. Ya lagi pula. Saya kira untuk semuanya Pak kan, pedagang juga berefek karena Ya. mereka kan seperti pedagang pakaian, sembako dan semuanya kan rata-rata yang kalau ramenya pembeli itu kan ketika musim kopi. Kopi. Ya. Kalau kopi nggak musim apalagi harga nggak Ada. pasti kan penjualannya nurun juga. Betul, nggak ada yang beli lah. Gitu Ya. ya. Orang pun kalau mau beli mikir-mikir dulu nanti untuk kebutuhan pokok apa gitu ya mungkin Pak ya. Iya. Jadi ceritanya nih ngobrolnya ngalor ngidul aja ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting Ya. ada manfaatnya lah. Ya, artinya kita nggak apa ya, bukan ahlinya juga, kita cuman sedikit kasih opini kita ya. Iya, betul. Ya nggak mau menghukumi ini seperti ini enggak. Barangkali ada manfaatnya buat teman-teman yang dengar. Itu aja. Kalau saya kebetulan saya kopi nggak banyak Pak. Maksudnya nggak luas kebunnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kebun cuman untuk refreshing aja. Ya. Ada buah alhamdulillah, nggak ada buah ya alhamdulillah juga kita syukuri Pak ya. Ya tetap harus bersyukur. Nah, kita syukuri. Cuman kalau patokan itu sebagai kebutuhan pokok pun nggak bisa. Tapi saya mulai sekarang Pak, mulai dari kemarin-kemarin saya coba pelajari ini Pak, organik Pak. Organik. Saya coba pelajari organik, mengenai pertanian organik itu kayak mana, habis itu dampak bagi kesehatan kayak mana. Ternyata memang betul Pak. Jadi ada beberapa penelitian bahwa tanaman organik itu berpengaruh kepada kesehatan kita juga. Iya. Jadi zaman sekarang ini kebanyakan teman-teman petani di Bener Meriah atau di Takengon, nggak kebanyakan ya, mungkin ada. Saya nggak berani bilang kebanyakan, mungkin ada ya. yang menggunakan pupuk-pupuk kimia untuk meningkatkan produksi kopi dia. Iya. Ini kami sendiri mungkin ya, walaupun nggak rutin, ada pernah Pak kan? Ya termasuk saya, makanya ini saya ceritakan. Maka saya pelajari masalah organik ini. Kenapa organik ini penting gitu? Iya. Karena kimia ini kan bukan hanya dari pupuk Pak, ternyata. Dari mana saja? Salah satu faktor memicu peningkatan kimia terhadap lingkungan dan kebun kita itu rupanya dari herbisida Pak. Ya, mungkin kan kita kalau untuk rumput saya itu pakai, kalau
sekali babat, nanti sekalinya semprot. Ya. Jadi setiap tahun pasti ada di. Pasti masuk lah Iya, herbisida. Mungkin penggunaannya lah, kalau bisa memang kita tidak bisa pakai herbisida terlalu 0% nggak pakai herbisida, mungkin nggak mungkin lah, karena kita pun ya kerja utama kita di sekolah, ya harus kita pakai, tapi harus ditakar-takar lah Pak ya. Oke, sebentar Pak ya. Oke, siap Pak. Saya tengok dulu, betul ke ini udah direkam. Ya, takutnya memori penuh gitu. Banyak memori kan? Hah? Banyak memori kosong kan? Kayaknya kemarin masih ada. Masih ada kan? 3 giga kosong. Oh, cukup. Nah, itu masalah herbisida tadi Pak. Ya. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya petaninya ini adalah harga itu nggak ada dasar gitu, harga kopi. Nggak ada dasar gimana? Maksudnya kayak gini Pak, maunya kan ada dasar standar gitu. Kopi organik harganya segini. Oh iya. Kopi non organik harganya segini. Kopi apa namanya, yang nggak terlalu bermutu harganya segini gitu. Iya. Jadi itu ada standar seperti itu. Mendeteksinya gimana? Berarti harus ada apa ya, semacam alat tes gitu ya? Kita kan nggak punya. Kita kan hanya petani, kerjaan petani apa? Nanam aja produksi banyak, alhamdulillah, syukur gitu kan. Sementara kita dapat informasi bahwa kopi yang nggak organik nggak dibeli oleh pasar global. Ya, kan itu menjadi apa namanya ya, keresahan bagi petani Pak kan. Karena kalau nggak dijual kopinya, ya kita nggak ada uang. Kalau kopinya dikit nggak dipupuk, ya sama juga uang kita dikit, kan gitu Pak ya. Maunya harga kopi organik kalau memang dia diklasifikasikan organik, ya harganya bisa meningkat lah. Apakah 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Jadi menurut Bapak caranya itu bagaimana? Karena kalau menurut saya Pak, ini kan urusan pertanian, ini kan urusan dinas pertanian ya. Tadi kan apa ya, di kita nggak ada alat tesnya. Kan mau boleh-boleh saja, misalnya saya nih kopi saya kan nggak organik, tapi bisa saja saya bilang, oh punya saya ini organik. Nah, bisa aja. Itulah bagaimana solusinya itu. Nah, itulah masalahnya Pak. Itu yang menjadi problema kita sekarang di Banda Meriah Pak. Bahwa kita tidak bisa mendeteksi kopi itu organik atau enggak. Yang jelas kan kita di petani-petani lokal di Banda Meriah kan ada kelompok pertanian Pak. Atau koperasi yang menaungi beberapa kebun kayak gitu. Memang beberapa koperasi ini mengutamakan organik, tetapi mereka juga nggak tahu. Mereka nggak tahu juga bahwa kopi itu organik atau nggak organik gitu. Jadi mereka akan ngambil aja tuh tengkulak dari kita, kopinya ngambil aja. Oh nih misalnya harga kopi saat ini misalnya 10.000 per tem, per bambu misalnya. Jadi kalau orang-orang yang menanam secara non organik, memang kopinya memacu pertumbuhan kopi itu banyak Pak. Wah yang non organik itu memacu dia. Jadi produksinya pun lebih banyak. Sementara yang organik yang dikelola itu belum tentu sebanyak itu Pak. Tetapi memang kalau memang betul-betul dikelola secara organik, menggunakan pupuk organik, fermentasi, itu hasilnya pun lebih banyak saya rasa. Lebih banyak, sama aja dengan non organik. Hanya saja proses pengelolaan itu lebih capek Pak. Oh berarti ini Bapak sudah panjang lebar, ternyata Bapak wawasan kopinya luas juga nih ya. Ya secara teori udah lah. Secara teori. Jadi kan petani-petani kita ini kan yang asli petani gitu, yang asli petani nggak banyak lagi Pak. Jadi yang lain? Yang lain kan merangkap. Misalnya kayak saya pun ya kita bilang petani ya masih belum pantas. Dibilang guru, ya enggak juga. Artinya kita masih merangkap-rangkap. Dagang apa tadi? Dagang pun takoyaki. Oh, takoyaki. Ya segitu-gitu aja. Maunya kita, kalau petani itu, kenapa petani itu harus ya sekali-kali dagang, sekali-kali dia keliling jual es krim misalnya. Tapi pada dasarnya dia petani. Karena dari pertanian dia itu dia tidak cukup gitu Pak. Nah seperti itu, adanya
pendapatan yang kurang bagi kebutuhan kehidupan dia, misalnya kayak gitu. Nah, makanya dia akhirnya mencari bisnis yang lain atau usaha-usaha yang lain kayak gitu. Maunya kita, Pak, ini sebagai ya petani ecek-ecek lah kan. Kalau memang ada sertifikat organik, kita punya sertifikat organik kebun kita, misalnya 1 hektar kebun saya, misalnya kebun saya 1 hektar misalnya, saya punya sertifikat organik. Nah, jadi kebun itu udah disertifikasi bahwa ini murni 100% organik. Jadi saya berani menjual kopi saya, misalnya kalau standar jual di pasaran 10.000 per tem misalnya, kalau kita jual merahnya, Pak ya. Karena saya ini organik, saya punya sertifikat, artinya saya mampu memberi harga pada produksi kopi saya sendiri di kebun saya. Jadi koperasi mau ngambil berapa kopi saya, harga pasaran 10.000, ya jangan, kopi saya organik, jadi saya jual 2 kali lipat, 20.000. Nah itu jadi grade kopi itu tetap standar. Jadi kawan-kawan pertanian lain ngikut, Pak. Jadi misalnya saya organik, jadi saya akan mempertahankan keorganikan. Betul. Kebun saya ya. Karena faktanya kopi-kopi yang terdeteksi tidak organik, jadi kan ada apa namanya standar ekspor, ekspor. Jadi teman-teman petani atau koperasi atau eksportir tuh dia ngirim, kalau nggak standarnya nggak organik, mereka juga nggak terjual, Pak. Gitu. Kopi mereka juga nampung, jadi nggak terjual di pasar dunia, di pasar global. Sehingga mereka mendesak juga para petani itu sebagai mitra kerjanya. Petani kan mitra kerjanya eksportir. Kalau nggak ada petani, mereka mau ekspor apa? Mereka juga harus mengedepankan pertanian organik. Mereka harus memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap kopi organik. Saya pikir kayak gitu, Pak. Ya, itu tentang kopi ya. Oke, kita balik lagi. Ini muter lagi ke kursus tadi ya. Boleh, Pak, boleh. Oke. Jadi yang dibuka, dibuka apa? Kursusnya tadi apa tadi, Pak? Kursus apanya? Maksudnya programnya? Programnya, iya. Programnya apa? Program kursus di tempat saya di Excellent Bimbel namanya, Pak. Itu materi pengayaan. Materi pengayaan ini adalah kursus-kursus pelajaran-pelajaran sekolah. Misalnya ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian tematik. Jadi teman-teman adik-adik maksudnya adik-adik yang belajar di sekolah, ada pelajaran-pelajarannya yang belum diselesaikan, yang mesti diselesaikan di rumah, mungkin orang tuanya nggak sempat, bisa dikursuskan di tempat kita. Itu namanya pengayaan, Pak. Kemudian di kita insya Allah pengayaan berarti kaya. Ya, memperkaya ilmu pengetahuan dari buku tematik tersebut. Pengayaan, pemiskinan nggak ada ya? Insya Allah jangan. Nah, kemudian lancar membaca, Pak. Lancar membaca itu calistung, Pak. Karena ke depan, mungkin sudah kita rasakan, Pak ya. Salah satu syarat untuk masuk sekolah SD itu harus lancar membaca, setidaknya pahami huruf dan kata-kata gitu. Karena tematik 1 itu aja udah dibaca seperti itu, tidak lagi didikte oleh gurunya. Jadi teman-teman adik-adik yang kelas 1, anak-anak kelas 1 yang mungkin belum bisa membaca, Pak, itu bisa, Pak, dikursuskan di tempat kita seperti itu, Pak. Kemudian di kita tuh ada juga tahsin tahfiz, Pak. Tahsin tahfiz, ngaji ikro ya, untuk ngaji ikro yang Quran ya. Insya Allah ke depan, Pak, insya Allah nih kalau memang nggak ada halangan, kita akan buka lembaga tahfiz dan tahsin, Pak. Amin. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Insya Allah menjadi tabungan kita di Pak ya. Ya. Lagi pula saya kan nggak pandai-pandai kali ngaji, Pak. Yang penting kan Bapak saya terinspirasi dari pengelolanya. Saya terinspirasi dari nanti cari rekan-rekan yang bisa. Iya. Harus kita semua. Ya, saya inspirasi saya dari Ustadz Haji Hidayat, Pak. Ustadz Hidayat. Dalam ceramah beliau saya dengar tuh ceramahnya singkat tuh karena di Instagram, Pak kan? Iya. Mungkin di-cut mungkin dari akun-akun dakwah mungkin. Kita walaupun kita anggaplah kita nggak pandai ngaji, tetapi kita bersedekah, sedekah Al-Quran misalnya untuk para tahfiz Al-Quran. Jadi mereka yang membaca Al-Quran dari sumbangan atau donasi Al-Quran dari kita pun dapat pahalanya, Pak. Jadi kan apalagi kita buka lembaganya kayak gitu, saya pikir kayak gitu kan keren tuh, Pak.
Artinya itu sedekah jariah kita lah, kurang lebih. Lillahi ta'ala. Tidak mengharap status sosial, nama. Enggak, mengharap ridha Allah aja seperti itu. Insya Allah. Nah, doakan Pak ya. Ya, kayaknya apa ini di episode lagi session ya. Kita udah banyak ngobrol dari ya, tadi cerita kursus, kue takoyaki, kopi organik non organik. Itu penting Pak, penting tuh. Nanti kalau bisa kita podcast lagi kita bahas itu secara rinci itu Pak. Jadi insyaallah ke depan kita mau cerita-cerita lain lagi. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya oke, pendengar dimanapun Anda berada. Ya terima kasih untuk video kali ini ya Pak. Ya mohon maaf atas mungkin ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Ya boleh komen di kolom komentar, mungkin ada saran dan masukan. Siapa mungkin yang masukannya tentang apa yang perlu dibahas.